Halo semuanya, welcome to my channel Lost in Germany with Ajeng Riandini. Nah, di episode kali ini gue akan berbicara tentang sesuatu hal yang beda, bukan tips or trick tentang dunia kerja di Jerman atau lain sebagainya, tapi lebih kepada tentang pengalaman gue di Jerman pas gue itu nulis tesis dan kerja di saat yang bersamaan. Was it hard? Kalau kalian pengen tahu gimana pengalaman gue, pantengin terus. Oke, bentaran. Gue mau benerin rambut dulu. Cakepan kan? Nah gue itu datang ke Jerman itu tahun 2012 seperti yang udah gue jelasin di episode-episode sebelumnya. Gue itu dulu S1-nya itu di Universitas Indonesia. Jadi gue itu dulu ngambil sastra Prancis. Yap, sastra Prancis. Jadi kalau misalnya lo bingung, harusnya kan by default kalau misalnya gue dulu S1-nya sastra Prancis, gue harusnya kayak ngambil S2-nya itu ya di Prancis gitu. Cuman nggak tahu kenapa sih gue waktu itu kayak nggak begitu serka aja sama Prancis. Gue lebih milih tembok Berlin dibandingin La Tour Eiffel. Dan percaya atau nggak, gue belum pernah ke La Tour Eiffel. Parah banget, gue emang udah bisa dibilang kayak Prancis murtad. Jadi gue emang pengen banget ke Jerman, nggak tahu kenapa. Dan gue pikir bahwa ke Jerman itu it's gonna be easier, soalnya di Jerman itu gue nggak harus bisa bahasa Jerman, jadi gue bisa kuliah pakai bahasa Inggris. Itu yang kayak salah satu hal yang menurut gue jadi advantage banget kenapa gue pilih ke Jerman. Nah tahun 2012 Februari itu gue lulus, jadi gue tuh cuman kuliah S1 cuma 3,5 tahun, karena gue nggak skripsi. Jadi bulan Februari itu gue lulus, dan gue bilang sama nyokap bokap gue kalau misalnya gue itu nggak bakal kerja sebelumnya gitu, karena gue udah punya mimpi, gue itu pengen kuliah di luar negeri. Jadi that's like kind of my dream. Gue bilang sama bokap nyokap gue kalau misalnya sampai bulan September 2012 atau Oktober 2012 gue gak dapet beasiswa, gue akan mulai cari kerja. Jadi selama Februari sampai bulan September itu gue fokus untuk cari beasiswa. Long story short, karena bokap nyokap gue ngeliat kalau gue tuh beneran gigih banget nyari beasiswa, akhirnya beliau berdua menawarkan gue untuk membiayai studi gue di Jerman. It was an amazing thing. Dan akhirnya gue dibiayain sama orang tua gue untuk pergi ke Jerman untuk sekolah di Brandenburg University of Technology di Cottbus. Dan waktu itu program gue itu namanya World Heritage Studies, karena gue tuh S1-nya kan udah humaniora, jadi S2-nya gue harus juga kayak berhubungan dengan humaniora. 2012 bulan September gue datang ke Jerman pertama kali, dan program studi gue itu harusnya dapat diselesaikan selama 2 tahun. Akan tetapi, satu dan lain hal, gue itu tidak dapat menyelesaikan kuliah gue itu tepat waktu. Jadi harusnya itu, gue tuh mulai kan Oktober 2012. Gue itu harusnya udah selesai tuh ya, Oktober 2014 tuh gue harus selesai gitu. Tapi karena beberapa hal, gue tuh harus prolong studi gue selama 8 bulan ke depan gitu. Was it hard? It was really hard karena pertama nyokap bokap gue itu cuman bisa mampu ngebiayain gue itu cuma 2 tahun doang gitu. Jadi duit deposit gue yang 7.980 itu nyokap bokap gue cuma bisa ngasih 2 tahun. Karena pertama gue itu bukan dari keluarga kaya, jadi nyokap bokap gue itu bukan orang kaya, dan mereka hanya punya rezeki lebih, dan akhirnya bisa ngebiayain gue untuk studi ke Jerman. Jadinya starting from September atau Oktober 2014 itu gue beneran totally mandiri di Jerman. Jadi gue sama sekali nggak punya duit, maksudnya gue sama sekali nggak ada orang yang ngebantu, jadi beneran me, myself, and I. Jadi gue totally yang berusaha untuk cari duit buat kuliah di Jerman. Bulan September itu gue beneran total yang kayak nggak ngerti banget. Gue udah kayak gue harus nyelesain tesis, dan gue juga harus cari kerja. Alhamdulillah gue ya namanya rezeki ya gak kemana ya. Bulan September itu gue kayak ngelamar internship di salah satu startup di Jerman, dan akhirnya itu gue keterima. Jadi beneran total itu tuh kayak miracle banget buat gue, kayak keajaiban. Jadi gue tuh kayak ngelamar hari Senin, hari Rabunya itu gue udah dipanggil interview gitu. Akhirnya hari Rabunya itu gue di interview, terus kayak beberapa hari kemudian itu gue dipanggil kalau misalnya gue tuh diterima. It was amazing thing. Maksudnya kayak
gue sendiri di Jerman, gak ada siapa-siapa. Walaupun waktu itu gue juga udah sama mas bule, gue udah pacaran 1 tahunan, tapi setidaknya gue beneran totally mulai mandiri gitu. Jadi gue tuh kerja internship di startup company itu tuh kerjanya bukan kayak cuma 20 jam per minggu gitu, enggak. Jadi gue tuh kerjanya totally 40 jam per minggu. Jadi dari jam 9 sampai jam 6 sore, dan itu dari Senin sampai Jumat, kayak gitu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, gue totally kerja full time, terus malamnya itu gue beneran ngerjain tesis gitu. Jadi ya namanya nongkrong gitu, party apalagi juga nggak ada tuh kayak gitu. Dan itu gue ngelakuin selama 8 bulan. Satu hal lagi yang beneran totally susah waktu itu adalah gaji gue pas jadi internship itu nggak banyak. Jadi pas gue dapet internship itu gaji gue tuh cuman 600 euro, dipotong asuransi sama pajak, ujung-ujungnya itu 504 euro lah intinya. Gue tuh dapetnya segitu gitu per bulan. Kalau dibandingin pas gue dulu zaman jadi mahasiswa di Cottbus, pas gue masih punya duit dari nyokap bokap gue tuh di Cottbus tuh dapetnya 659 euro, dipotong 78 euro, dipotong lagi 255 euro, ujung-ujungnya gue dapetin sekitar 320 ya, anggap aja 350 euro lah per bulannya gitu. Itu gue hidup gue selama di Cottbus gitu. Dan Cottbus itu kan kota kecil, dan jadi apa-apa di sana lebih murah dibandingin gue di Berlin. Oh ya, pas gue internship itu gue udah di Berlin gitu. Dan pas gue di startup company ini itu gaji gue 504 euro, itu dipotong 320 euro untuk biaya flat gue. Jadi totalnya itu ujung-ujungnya gue cuma punya 180 euro untuk biaya hidup. Jadi beneran di total kayak di cut gitu loh, yang tadinya gue di Cottbus beneran kayak hura-hura ye 300 ya, walaupun student life gitu ya, tetap aja kere gitu. Tapi ketika gue sampai di Berlin terus kerja 40 jam per minggu, terus nulis tesis juga, terus ujung-ujungnya gue cuma bisa biaya hidup tuh cuma 180 euro buat biaya makan dan lain sebagainya. Was it hard? Super hard. Gue sampai sekarang kalau mikir-mikir lagi ke belakang gitu, gue juga nggak tahu gimana caranya gue bisa survive itu 180 euro per bulan. Tapi ya gue inget kalau misalnya pas bulan Oktober November itu gue kayak masih punya tabungan 50 euroan, 100 euroan lah buat namain biaya hidup gitu. Dan satu lagi yang menurut gue membantu itu adalah adanya Mas Bule. Jadi Mas Bule itu selama bulan bulan Desember sama Januari itu Mas Bule beneran totally ngebantu gue kayak financially, ngasih gue dikit-dikit gitu. Tapi selain itu ya beneran totally gue cuman hidup dari 180 euro itu doang per bulan. Tapi walaupun gitu gue tetep kayak jalanin aja gitu, nggak ngeluh tuh juga nggak ngeluh juga, karena ini beneran totally kayak gue ngerasa bahwa kenapa gue prolong study itu emang beneran totally my fault. Jadi gue harus yang kayak jalanin ini juga gitu, karena kalau misalnya gue kalau misalnya gue beneran totally tepat waktu, gue nggak akan ngalamin hal itu gitu. Cuman karena waktu itu emang kesalahan gue sendiri, jadinya gue harus prolong studi gue, dan akhirnya ya I have to live the consequences. But ya nevertheless, pas gue kerja di startup company itu menurut gue tuh it was my first job, itu pekerjaan pertama gue literally, dan gue suka gitu di sana karena menurut gue tuh kerjaannya tuh emang beneran totally enak gitu, orang-orangnya juga enak, terus perusahaannya juga nggak gede-gede banget. Jadi satu perusahaan tuh isinya cuma 30 orang gitu, jadi orang-orangnya tuh yang kerja di startup itu tuh beneran totally deket banget gitu. Jadi selama bulan Oktober, November, Desember itu tuh gue beneran totally yang kayak berjuang melawan waktu. Jadi gue kerja 40 jam, terus gue juga nulis tesis gitu, dan istilahnya gue juga masih mikir tentang uang lah dikit-dikit, karena ya 180 euro per bulan itu nggak banyak gitu. Tiba-tiba bulan Desember itu, akhir bulan Desember 2014, gue ingat banget, gue dipanggil sama HRD gue, dan tiba-tiba gue dapet kabar kalau misalnya itu gue diangkat jadi pegawai tetap. Itu gue beneran seneng banget. You have no idea how happy I was. Itu beneran gue totally seneng banget, karena kalau misalnya gue diangkat jadi pegawai tetap, berarti gaji gue juga naik dong. Dan
it's true, gaji gue naik gitu. Gaji gue udah nggak bakal 504 lagi, dan akhirnya gue diangkat jadi pegawai tetap itu dimulainya bulan Januari 2015. Itu gue seneng banget. Akhirnya gue kayak mikir bahwa oke, finally gue nggak harus mikir lagi tentang duit, gue nggak harus mikir lagi tentang gimana cara gue survive bulan ini gitu. Dan ya bulan Januari, bulan Februari, bulan Maret itu it was nice thing gitu. Gue suka sama kerjaan gue juga kayak tesis gue juga beneran totally kayak ya lancar enggak sih, tapi setidaknya ya it was nice thing lah gitu. Terus gue juga udah mulai bisa nabung, terus gue juga bisa buat ngasih orang tua gue dikit-dikit, itu kayak seneng banget juga gitu. Terus gue juga bisa beli tiket akhirnya buat pulang ke Indonesia, karena waktu itu gue nggak pulang ke Indonesia tuh 2 tahun. Jadi gue dengan gaji gue sebagai pegawai tetap itu gue bisa beli tiket gitu. Itu kayak enak banget deh gitu. Bulan Januari, Februari, Maret itu kayak nice. Tiba-tiba bulan Maret pertengahan, ya nggak pertengahan banget sih, awal-awal. Jadi hari itu tuh biasanya akan ada all hands meeting, jadi kayak satu kantor gitu meeting bareng. Terus tiba-tiba managing director gue, MD gue bilang kalau misalnya kantor gue ditutup dan semua orang yang kerja di situ bakal dipecat. Dang! Gue beneran totally kayak bengong atau gimana, karena ya gue datang ke kantor ya kayak biasa-biasa aja, tuh tiba-tiba jam 12 semua orang dipecat. Itu rasanya kayak men gitu. Baju gue tadi kebalik parah banget ya. Jadi pas MD gue ngumumin kalau misalnya kantor ditutup dan semua dipecat, gue tuh totally beneran gak tau lagi mau ngapain gitu. Gue tuh beneran apa ya, kayak udah saking bengongnya, saking cluelessnya, sampai gue tuh gak bisa nangis. Tapi waktu itu gue juga kayak ngerasa bahwa ya a little bit better, soalnya gue ngalamin itu gak sendirian gitu, karena ada kolega-kolega gue lain juga yang dipecat juga gitu. Tapi tetap aja gitu, kayak gimana sih rasanya, kayak mayan gue baru 3 bulan gitu, kayak nggak 3 bulan juga sih, kayak 2 bulan kayak ngerasain kayak ya gue gak harus lagi mikir duit gitu. Jadi gue cuma bisa fokus untuk kerja gitu dan nulis tesis. Terus tiba-tiba sekarang gue harus dihadapi lagi gue dipecat gitu, dan gue nggak bisa dapet Arbeitslosengeld atau jadi kalau misalnya di Jerman itu kalau lo dipecat itu bisa dapet duit dari pemerintah. Dan gue tuh waktu itu belum qualified untuk dapetin itu, karena gue kerja itu baru 2 bulan. Jadi emang beneran waktu itu jadi kayak totally gue udah gak tau lagi lah intinya gitu. Gue gak bisa nangis, gue cuma bisa bengong doang gitu, karena gue udah beli tiket. Terus gue punya plan gitu lah 6 bulan ke depan gue mau gimana. Terus tiba-tiba plan itu buyar. Terus gue harus mikir lagi gimana caranya gue cari kerja, gimana caranya gue bisa nabung duit dan lain sebagainya. Jadi stress level gue tuh benar total yang tinggi banget lah intinya gitu. Gue waktu itu tuh kayaknya dipecat sekitar tanggal 15 Maret gitu. Gue kayak beneran totally cengok sampai akhirnya gue ngungsi ke Dresden. Gue kayak melo-melo dikit lah 1 hari 2 hari, tapi gue waktu itu juga mikir bahwa kalau gue melo kayak gini gue gak akan bisa dapet kerja gitu. Akhirnya setelah give myself time selama 2 hari, gue tuh langsung gercep. Jadi gue kayak langsung ngelamar kerja tuh sebanyak mungkin gitu. Dan alhamdulillah men, itu gue beneran total lagi gak tau gimana bisa gitu. Gue tiba-tiba akhir bulan Maret gue tuh diterima lagi di kerjaan lain gitu. Jadi jeda pas gue dipecat sama gue masuk ke kerjaan baru tuh juga cuma 2 minggu gitu doang gitu. Dan it was amazing. Gue sampai sekarang kalau mikir gila ya, gue tuh dulu beruntung banget gitu. Kayak gue dipecat terus tiba-tiba dapetin kerjaan baru itu kayak cepet banget gitu. Menurut gue itu kayak apa ya, I was really lucky dan gue bersyukur banget buat itu. Akhirnya bulan April 2015 gue kayak masuk lagi ke kerjaan gue yang baru. Dari situ gue bisa fokus lah untuk ngerjain tesis gue gitu. Tesis gue waktu itu kayak deadline-nya tuh emang beneran total yang kayak mepet, karena itu bulan April. Terus bulan Mei tuh gue harus submit. Jadi beneran total itu deadline-nya tight banget. Gue kerja 40 jam per minggu. Gue ngerjain tesis habis itu. Terus kayak apa ya intinya, levelnya tuh stress gue tuh beneran totally tinggi banget gitu. Dan long story short, I did it gitu. Gue beneran totally submit tesis gue itu bulan Mei awal gitu. Sehari sebelum gue submit tesis gue tuh gue kayak nggak tidur 36 jam. Tolol sih, gue ngerti gitu. Cuman gak tau kenapa waktu itu gue kayak beneran totally revisi lagi. Kayak
beneran totally make sure that my thesis was perfect. Jadi gue nggak tidur 36 jam. Terus gue minum cutting deng. Terus dada gue kayak deg-degan parah gitu. But it was really worth it gitu, karena tanggal 20 Mei 2015 gue dinyatakan lulus. Alhamdulillah. Yeah. Akan tetapi downside-nya, tanggal 20 Mei setelah gue dinyatakan lulus, abis itunya badan gue totally ngedrop abis-abisan. Jadi beneran totally abis gue dinyatakan lulus, kalau ya congratulations, you've passed. Gue turun ke bawah, keluar dari gedung, tiba-tiba kuping gue budek sebelah, jadi sebelah kiri itu beneran totally budek, kayak ngeringing, kayak budek, nggak bisa denger, terus sakit gitu. Kayak gimana ya, jatuhnya kayak tubuh gue tuh beneran totally menanggung stres yang beneran totally berlebihan banget. Kayak selama 8 bulan itu gue kayak beneran totally stres banget. Kayak ya bayangin aja, gue nggak punya duit banyak, gue harus survive 180 euro per bulan, cari kerja tesis 40 jam per minggu, dipecat, cari kerja lagi, terus harus nulis tesis lagi, kayak buru-buru gitu. Jadi beneran totally badan gue tuh kayak berusaha untuk tahan, tapi sebenarnya tuh nggak tahan gitu. Akhirnya setelah gue dinyatakan lulus tuh gue beneran ngedrop. Akhirnya gue ke dokter, terus dokternya tuh sampai beneran bingung lagi, karena kemampuan gue mendengar di sebelah kiri sama kanan tuh beneran total yang kayak begini loh. Jadi ini sebelah kiri nggak bisa dengar, sebelah kanan ini kayak normal gitu. Sampai dokternya tuh bingung gitu loh, kayak lo kenapa gitu. Tapi akhirnya ketahuan kalau misalnya emang stress level gue waktu itu totally beneran tinggi banget, sampai akhirnya badan gue itu nggak bisa nahan. Dan setelah dinyatakan lulus kayak lega banget, terus akhirnya badan gue tuh beneran kayak okay, it's time for me to get some rest. Ya akhirnya ya setelah itu gue kayak nggak masuk kerja selama beberapa hari gitu, tapi it was really worth it karena akhirnya gue jadi Master of Arts tahun 2015. Yeah. Makanya dengan video ini gue tuh cuma pengen ngasih tahu ke kalian semua kalau misalnya kalian mau kuliah di Jerman atau pengen kuliah di luar negeri atau pindah ke luar negeri, ya memang harus siapin mental gitu. Mentalnya ya jangan sampai mental tempe, ya mentalnya harus mental baja. Jangan sampai yang kayak hanya karena sesuatu yang dikit terus tiba-tiba langsung jatuh terus nggak bangun lagi gitu. Ya memang akan ada jatuh gitu, tapi jangan jadikan itu sebagai apa ya, jangan berlarut-larut lah intinya gitu. Ketika lo jatuh, give yourself time terus bangun lagi gitu. Emang sih orang bilang kalau misalnya, ih enak ya kuliah di luar negeri gitu, bisa jalan-jalan, terus jalan salju, terus foto-foto di Instagram bagus gitu. Emang sih enak gitu, cuman ya ada pahitnya atau enggak, ya ada pahitnya baik banget malah. Tapi kan nggak mungkin orang yang kuliah di Jerman atau kuliah di luar negeri gitu kayak nunjukin gimana struggle-nya mereka atau gimana mereka kayak lagi nangis. Terus kalau misalnya gue gitu gini gitu, terus nangis-nangis di Instagram tadi bilangnya baper, kan serba salah juga gitu. Jadi ya nggak semua yang lo lihat di Instagram itu bener gitu. Kayak social media can deceive you. Kuliah di luar negeri tuh ya memang banyak perjuangannya gitu, dan setiap orang punya perjuangan yang beda-beda gitu. Kalau gue pribadi ya gue harus kuliah sambil kerja karena gue udah gak ada yang biayain lagi, jadi gue harus biayain diri gue sendiri gitu. Dan ya memang harus mentalnya tuh harus ditempa gitu, harus kuat. Terusannya lagi, kalau kalian tinggal di luar negeri gitu, pastikan kalau misalnya kalian tuh dikelilingi sama orang-orang yang suportif, dan cari teman sebanyak-banyaknya gitu. Karena kita nggak mungkin lah bisa ngadepin masalah kita sendiri, itu nggak mungkin banget gitu. Karena kalau misalnya lo terlalu proud of yourself terus nggak mau berbagi atau curhat sama orang lain, ntar jatuh-jatuhnya malah lo bisa depresi, terus yang nggak harusnya terjadi gitu. Jadi jangan lupa curhat juga, jangan lupa berdoa gitu. Dan gue pribadi, gue waktu itu gue beneran total yang bersyukur banget gue punya mas bule gitu. Kok gue jadi emosional ya. Tapi ya intinya buat kalian yang pengen ke luar negeri, pengen kuliah di luar negeri, terus pengen pindah ke luar negeri, pastikan kalau misalnya kalian itu harus kuat gitu. Suatu saat kalian di luar negeri itu perjalanannya nggak akan mulus gitu, nggak akan gitu. Gue jamin nggak akan mulus 100%, nggak. Pasti akan ada kerikil-kerikil atau bahkan ada batu besar juga yang di depan jalan kalian. Tapi walaupun kalian dapetin tantangan atau cobaan,
jangan jadikan sebagai alasan untuk give up gitu, tapi lebih kepada alasan kalau oke, gue harus maju gitu. Gue harus menang totally, bisa lah intinya. Kayak tau kan lu Ninja Hattori, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra, ya intinya kayak halangan menghadang gitu tapi lu tetap tembus. Oke. Jadi sekian dulu cerita-cerita gue kali ini, semoga berguna. Terima kasih telah menonton. Kalau kalian ada pertanyaan, jangan lupa komen di bawah, jangan lupa like juga video ini, dan subscribe juga ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa, dadah.